Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Dan untuk yang kembali lagi menyimak kisah-kisah di channel ini, thanks banget. Dan untuk yang pertama kali, salam kenal. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Nah, beberapa hari ini kita dikejutkan ya dengan berita menggemparkan terjadi di kawasan Cemara Raya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, di mana ada seorang dokter cantik yang melakukan hal di luar dugaan. Dia melempar sebuah ruko yang digunakan untuk usaha bengkel dengan bensin, dan boom, teman-teman, api seketika langsung meluluhlantakkan ruko tersebut, ya, beserta para pemiliknya. Apa yang menjadi alasan sang dokter cantik ini melakukannya? Dan bagaimana bisa kok dia ketahuan gitu ya teman-teman? Padahal dia melakukannya benar-benar sendirian dan dia merasa tidak ada saksi mata saat itu. Penasaran bagaimana dengan kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Mary Anastasia adalah seorang wanita cantik yang lahir pada tahun 1991. Dan saat kasus ini terjadi, dia berusia 30 tahun. Awalnya, Mary ini tinggal bersama orang tuanya di sebuah ruko lantai 3 yang berlokasi di kawasan Teluk Gong. Namun, belakangan ternyata Mary ini sangat jarang sekali untuk tidur atau tinggal di ruko tersebut, dan dia memutuskan tinggal sendirian. Dan teman-teman, Mary ini dikenal sebagai sosok wanita yang sangat pendiam, tertutup, dan sangat jarang berbaur dengan tetangga-tetangganya. Bahkan diketahui dari Pak RT, ternyata beliau sama sekali tidak mengenal sosok Mary. Nah, untuk kesehariannya sendiri, ternyata Mary ini berprofesi sebagai seorang dokter umum di salah satu rumah sakit yang berlokasi di Tangerang. Di tahun 2019, Mary bertemu dan akhirnya dia menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama Leonardis Syahputra berusia 34 tahun. 2 tahun sudah mereka menjalin cinta, membuat jalinan asmara mereka ini begitu dekat. Dan memang ya, kebersamaan Mary dan Leo ini kerap sekali dibagikan di akun sosial media milik mereka berdua. Di sana mereka ini tampak sebagai pasangan kekasih yang sangat romantis, lucu, dan juga sering membagikan momen-momen indah di saat mereka berdua ini berlibur. Mary bahkan punya panggilan sayang untuk Leo, yaitu Sebi. Pernah ada captionnya Mary yang tertulis "I love you so much, Sebi". Saya Leon, Intan Jaya Motor yang biasanya dikenal dengan nama IJF. Patokan kita ada di sebelah Bank Mayora. Pelangnya Motul ya. Mau cari kita gampang di daerah Jalan Cemara Raya No. 39C, Perumna 1, Tangerang. Leo ini tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga adik-adiknya di ruko yang sekalian diperuntukkan untuk usaha bengkel yang bernama Bengkel Motor Intan Jaya, berlokasi di Jalan Cemara, Kelurahan Cibodasari, Kota Tangerang. Mereka tinggal di lantai 2 ruko tersebut. Ternyata teman-teman, tiba-tiba saja Mary memberikan informasi yang sangat mengejutkan kepada keluarga Leo, yaitu tentang informasi kehamilannya. Dikisahkan oleh Mary saat mengetahui bahwa dirinya ini tengah hamil. Akhirnya dia pun segera meminta pertanggungjawaban kepada Leo, sang kekasih. Namun sangat tidak disangka teman-teman, di saat dia meminta pertanggungjawaban itu, jawaban Leo mengejutkan. Leo menolak untuk bertanggung jawab. Dia bahkan
mengundur-ngundur waktu pernikahan. Dan ternyata orang tua Leo pun dikatakan tidak merestui anaknya ini untuk menikah dengan dokter Mary, walaupun Mary sudah positif hamil. Nah, mendapat jawaban penolakan seperti itu, Mary merasa sangat sakit hati karena dia benar-benar merasa sudah dicampakkan nih teman-teman dari Leo sang kekasih dan juga kedua orang tuanya Leo. Nah, kala itu Mary mengatakan, "Siap-siap ya, akan kubakar bengkelmu." Mendengar pernyataan itu, Leo ini merasa ya itu hanyalah ancaman kosong gitu teman-teman. Namun inilah yang terjadi malam itu. Pada malam hari, kurang lebih jam 11 malam, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2021, Mary berkunjung ke rumah Leo untuk membicarakan tentang perihal masalah pertanggungjawabannya. Namun saat di sana, ternyata Leo ini sama sekali bersikukuh tidak mau segera menikahinya dengan alasan tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Ya, padahal mereka ini sudah menjalin cinta 2 tahun lamanya gitu ya teman-teman. Menurut beberapa warga, ternyata mereka sempat melihat Mary dan Leo cekcok adu mulut di luar bengkel. Nah, setelah selesai berdebat, akhirnya dari sini Mary pun memberikan ancaman kepada Leo bahwa jikalau dirinya tidak segera menikahinya, maka dia akan segera membakar bengkelnya. Mendapatkan ancaman tersebut, ternyata Leo ini sama sekali tidak menggubrisnya karena ya dia nggak pernah berpikir bahwa Mary akan senekat itu. Dengan hati yang sangat sakit dan juga penuh kebencian, pada malam itu Mary langsung pergi ke penjual bensin eceran. Dan di sana kemudian Mary pun membeli sebanyak 10 liter bensin yang dia minta bungkus dengan plastik per liternya gitu teman-teman. Namun penjual eceran saat itu hanya punya stok 9 liter. Kemudian dia pun memasukkan ke dalam mobilnya 9 liter bensin yang dibungkus dengan plastik tersebut. Si penjual bensin sebenarnya sempat curiga gitu ya dengan Mary karena ya dia merasa heran. Kok ada nih seorang wanita membeli bensin sebanyak itu dengan cara dibungkus satu persatu. Tapi ya hanya sebatas curiga gitu kan. Nah, Leo malam itu sempat cerita nih ke adiknya kalau Mary mengancam akan membakar bengkelnya. Dan tidak lama teman-teman setelah Leo itu cerita, akhirnya terdengar nih suara ledakan yang sangat keras berasal dari lantai bawah bagian bengkel yang seketika langsung menyambar ke seluruh ruko tersebut. Namun yang anehnya, setelah membakar bengkel, Mary memutuskan untuk tetap stay di tempat kejadian dan dia itu kayak ingin sekali melihat keadaan Leo dan juga orang tuanya Leo yang tewas terbakar. Nah, setelah mengetahui bahwa lantai bawah ini sudah dilalap api, akhirnya Leo dan juga kedua orang tuanya yang bernama Eddie dan Lilis, kedua adiknya yang bernama Nando dan May pun kemudian memutuskan untuk menyelamatkan diri dengan cara naik ke lantai atas bangunan. Namun dari sana ternyata mereka ini sama sekali tidak bisa keluar dari bengkel tersebut teman-teman, karena api yang membakar lantai bawah itu tuh sudah sangat besar gitu ya. Dan pada akhirnya dikarenakan api itu sangat cepat menyebar luas ya, dari sini Leo dan juga bersama kedua orang tuanya yang bernama Eddie dan Lily ternyata tidak bisa menyelamatkan diri dan terbakar habis di dalam rumahnya. Kemudian tidak lama bantuan dari pemadam kebakaran dan juga warga sekitar pun datang. Mereka berhasil menyelamatkan kedua adiknya Leo saja. Nah, di saat para polisi ini datang ke tempat kejadian perkara, di sana mereka menemukan barang bukti nih teman-teman, yaitu sebuah rekaman CCTV
yang memperlihatkan ada seorang perempuan yang berlari tergopoh-gopoh, lalu tidak lama terjadi ledakan tersebut. Dan malam itu Mary ternyata tidak pergi dari lokasi. Dia masih di sana melihat semua yang telah dia lakukan. Dan saat polisi memeriksanya, ditemukan 5 liter bensin masih utuh di dalam mobil milik Mary. Dan memang ya teman-teman, dari sini Mary pun tidak melarikan diri sama sekali. Melainkan pada hari itu di sana dia ini langsung menyerahkan dirinya kepada pihak polisi. 9 Agustus 2021, di saat hasil forensik keluar, ternyata memang diketahui Leo dan juga kedua orang tuanya ini tewas akibat sesak dan kehabisan nafas. Sedangkan kedua adiknya yaitu Nando dan Mei yang selamat dari insiden itu pun kemudian mereka langsung menceritakan kepada polisi bahwa ini adalah ulah dari Dr. Mary. Dan mereka pun merasa tidak terima akan informasi yang disampaikan Mary bahwa kedua orang tuanya sudah tidak merestui hubungan mereka. Mereka menceritakan bahwa Mary ini sempat mengancam kedua orang tuanya dan meminta uang 300 juta sebagai jaminan atas kehamilannya. Dan menurut kalian bagaimana teman-teman? Apakah alasan dari Dr. Mary ataukah dari kedua adiknya yang menurut kalian masuk akal? Komen di bawah. Dr. Mary resmi dinyatakan sebagai tersangka utama kasus ini teman-teman. Dan dia pun segera dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani tes kejiwaan. Namun hasilnya dia sehat secara kejiwaan, tapi dia memang benar dalam keadaan hamil 7 minggu. Dan akhirnya menurut pihak kepolisian, Dr. Mary dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan berencana yang menewaskan 3 nyawa sekaligus. Dia pun terancam hukuman mati atas tindakannya tersebut nih teman-teman. Teman-teman, demikianlah informasi yang sudah tim Rikaro rangkum. Bagaimana menurut kalian dengan kasus kali ini? Amarah dan juga sakit hati ternyata bisa mendorong seorang wanita untuk melakukan hal yang sangat di luar dugaan. Ya, walaupun mungkin semuanya ini terlampiaskan ya, tapi harus dibayar dengan hal yang cukup menyakitkan juga nih teman-teman, karena hukuman yang diterima oleh Mary tidak main-main, yaitu hukuman mati. Oke, thanks banget untuk semua yang sudah menonton video ini sampai selesai ya. Semoga selalu sehat dan juga terlindungi dari segala jenis mara bahaya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye.